Pernah nggak sih ngerasa udah kerja makin giat, tapi kok rasanya dompet makin cepat sekarat? Gajian itu kayaknya cuma numpang lewat doang. Nah, kalau Anda merasakan hal yang sama, tenang, Anda nggak sendirian. Kali ini kita akan bedah tuntas fenomena ini. Kita cari tahu, kenapa sih nilai uang kita seakan-akan terus merosot? Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sebuah perlombaan lari. Di satu sisi, ada harga kebutuhan pokok yang larinya kencang banget, kayak sprinter. Terus di sisi lain, ada pendapatan kita yang jalannya santai banget. Hasilnya, ya kita semua tahu lah ya siapa yang ketinggalan jauh di belakang. Nah, coba deh perhatikan baik-baik grafik ini. Ini bukan sekedar garis biasa loh. Ini tuh cerita kita semua dalam beberapa tahun terakhir. Lihat garis oranye yang terbang ke atas itu. Itu harga beras, bensin, token listrik, dan teman-temannya. Terus, lihat garis biru yang nyaris lurus aja di bawah. Nah, itu pendapatan kita. Jurang yang makin lebar di antara keduanya, itulah biang keladinya. Itulah yang namanya gap daya beli yang bikin kita semua pusing tujuh keliling. Jadi, intinya tuh sebetulnya simpel banget, tapi nyesek. Uang kita nilainya sama, tapi barang yang bisa kita beli makin hari makin sedikit. Dulu, bawa uang 100.000 ke pasar mungkin bisa dapat banyak banget belanjaan. Sekarang, cuma cukup buat beberapa barang aja kan? Inilah yang namanya daya beli kita tuh digrogoti pelan-pelan tapi pasti. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi ke level yang paling personal, anggaran rumah tangga kita. Kita bakal lihat gimana gap daya beli tadi menciptakan fenomena yang mungkin udah akrab banget di telinga kita, gaji sekedar mampir. Dan diagram alir ini menjelaskannya dengan sempurna. Lihat deh alurnya. Gaji masuk di satu sisi, dalam sekejap panah-panah itu langsung nyebar ke berbagai pos pengeluaran. Gaji itu belum sempat say hello, udah harus say goodbye. Pertama-tama, gaji itu langsung dipotong sama monster terbesar. Biaya tempat tinggal. Entah itu cicilan KPR atau bayar kontrakan, porsi terbesar dari gaji kita langsung lenyap di sini. Setelah itu, datang kewajiban kedua, transportasi. Cicilan motor, ongkos bensin, itu semua bukan kemewahan loh. Tapi syarat mutlak supaya kita bisa tetap bekerja dan cari nafkah. Dan kalaupun masih ada sisanya, seringkali udah ditungguin sama jerat utang modern, tagihan paylater, dan pinjaman online. Yang mana seringkali jadi satu-satunya cara buat nyambung hidup dari tanggal 25 ke tanggal gajian berikutnya. Satu persatu, gaji kita dipreteli sampai nggak bersisa. Semua realitas pahit tadi rasanya terangkum dalam satu kalimat dari pengalaman Ibu Rina ini. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini soal perasaan, soal martabat. Beliau bilang, gaji sekedar mampir, bukan untuk dinikmati, tapi untuk membayar utang demi bisa bernapas bulan depan. Dengerin deh kata kuncinya, bernapas. Gaji bukan lagi untuk hidup, tapi sekedar untuk bisa terus bernapas. Oke, kita udah lihat masalahnya di level pribadi dan rumah tangga. Sekarang, ayo kita mundur sedikit, lihat gambaran yang lebih luas lagi. Karena seringkali, masalah di dapur kita itu akarnya ada di gejolak yang terjadi di seluruh dunia. Kita ambil contoh Ibu Sari deh, seorang pemilik warung. Beliau mungkin nggak nonton berita ekonomi global, tapi beliau yang pertama kali merasakan dampaknya. Ketika harga minyak goreng atau terigu tiba-tiba naik gila-gilaan, ya beliaulah yang harus pusing menjelaskan ke para pelanggannya kenapa harga gorengan juga ikut naik. Dan ini adalah efek dominonya. Gimana masalah global itu bisa sampai ke warung Ibu Sari. Semuanya dimulai dari krisis energi di belahan dunia lain yang bikin biaya angkut kapal kontainer meroket. Akibatnya, biaya impor bahan baku jadi mahal. Distributor pun terpaksa menaikkan harga jualnya. Dan coba tebak, siapa yang ada di ujung rantai ini? Ya, Ibu Sari dan kita semua sebagai pembelinya. Maka lahirlah ungkapan yang sangat pas ini. Dunia bergejolak, dapur ikut berantakan. Ekonomi kita itu terhubung dengan dunia, suka atau tidak suka. Apa yang terjadi di luar sana, getarannya pasti akan terasa sampai ke meja makan kita. Kalau melihat semua ini, rasanya buntu ya. Lalu, apa solusinya? Mungkin jawabannya bukan sekedar mencari cara menaikkan pendapatan, tapi kita perlu memikirkan kembali tujuan akhir dari ekonomi itu sendiri. Mungkin kita perlu bicara tentang gimana caranya mengembalikan rasa cukup. Gambar ini bukan sekedar pemandangan yang indah ya, ini adalah sebuah visi. Visi tentang sebuah komunitas di mana orang-orang nggak lagi hidup dalam kecemasan finansial yang terus-menerus. Visi tentang sebuah ekonomi yang memberikan rasa tenang dan aman, sebuah rasa cukup. Ini membawa kita pada sebuah pilihan yang sangat mendasar. Di satu sisi, ada yang namanya ekonomi angka, yang terobsesi pada data pertumbuhan dan indeks saham. Pertanyaannya selalu, seberapa tinggi angkanya?
Tapi di sisi lain, ada ekonomi untuk manusia, yang fokusnya adalah kesejahteraan. Pertanyaannya jauh lebih personal. Apakah masyarakat merasa hidupnya cukup? Pilihan di antara keduanya ini akan menentukan arah kebijakan publik dan masa depan kita bersama. Dan pada akhirnya, tolok ukur kesuksesan yang sesungguhnya itu mungkin jauh lebih sederhana dari semua grafik yang rumit. Seperti yang tertulis di sini. Ekonomi yang sehat adalah ketika masyarakat bisa kembali berkata dengan tenang, "Uang saya masih cukup." Kalimat sederhana ini seharusnya menjadi target utama, menjadi bintang penunjuk arah bagi para pengambil kebijakan. Jadi, penelusuran kita berakhir di sini dengan sebuah pertanyaan besar. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk kita bawa pulang dan kita renungkan bersama. Pertanyaan ini bukan hanya untuk para ahli ekonomi, tapi untuk kita semua. Apa sih sebetulnya arti cukup bagi ekonomi dan masyarakat kita? Dan langkah apa yang bisa kita ambil sebagai individu dan sebagai bangsa untuk mulai membangun sebuah ekonomi yang tujuannya bukan lagi sekedar pertumbuhan angka, tapi rasa cukup yang merata untuk semua?